sakit. Bangun tidur kaku. Iya. Terus Agak pusing, suka sakit kepala. suka sakit kepala. Udah. Udah. Iya. Tidurnya bisa tidur normal. Iya, kadang-kadang gelisah ya mulai jam udah agak susah gitu. Suka kebangun tengah malam gitu. Oke. Ibu namanya siapa? Bu Ana. Bu Ana keluhannya apa? Kalau yang itunya sih diabetes ya sama tensi. Oh iya, diabetesnya berapa gulanya? Terakhir cek 200 lebih. Oh, gitu. Tensi ya, tensi Udah mulai tinggi ya, 200 lebih. bisa sampai 190. Oh, tensi 190. Waduh. Minum obat nggak? Minum rutin. Minum ya. Kalau udah minum obat turun jadi berapa? Oh, enggak terlalu ini juga masih 150 170. 150, 170. Masih agak tinggi ya. Nggak kenceng tuh rasanya. Enggak sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Bahaya ya. Ini agak bahaya. Takutnya kalau kita kenceng kan senggangannya kita tahu gitu ya. Waduh, ini lagi kenceng. Nah, yang nggak ketahuan itu tuh yang suka bahaya. Tiba-tiba bisa langsung drop gitu. Nggak ada tandanya. Harus kontrol terus ya Ibu ya. Tiap hari tensi kan? Tensi. Tiap hari ya. Oke. Jangan makan banyak asin-asin. Itu kan Itu yang enak ya. kalau nggak ada rasanya. Aduh, gawat. Maaf. Ini Jennifer mau lewat nih, Jennifer. Kok bisa seperti rasa gitu kan? Leher itu nggak sakit kan? Oke. Ada lagi yang baru hadir? Iya. Ini orang lama baru hadir lagi nih, mah. Hafal ya. Ibu, ini Pak Nemo nih, matanya juga berair. 1 tahun dia berair terus. Terus udah. Ya, sekarang wah, pertama kali datang ke sini Pak Neman, matanya merah banget. Berair gitu, kirain habis diputusin pacar. Taunya Tinggalin nikah. sakit. Berapa lama Apa? berapa lama terapi baru? Pak Neman berapa hari matanya nggak berair lagi? Habis terapi? Lama udah. Nggak, berapa kali terapi matanya udah nggak berair? Efeknya gitu berapa lama? Berapa kali datang udah Berapa kali datang, enak? Bapak? Berapa? 10 hari datang. 10 hari datang udah nggak berair. Tuh, ya. Oke. Teman-teman di sini ada yang lututnya sakit udah membaik belum? Ada nggak? Ibu kan baru datang. Udah 7 hari. Oh, udah 7 hari ya. Lupa. Oh, ini yang baru 2 hari. Salah. Ini sumbernya nih. Saya juga sakit tau. Ibu 7 hari ya. Tadinya gimana sakitnya? Sakit aja kalau pas itu. Pas berdiri sakit. Sekarang 7 hari udah berkurang atau udah sembuh? Berkurangnya banyak sih. Berkurangnya banyak, signifikan ya. Wih. Ini kan geng lutut sakit nih ya. Iya, dia itu Oh, temennya sendiri yang bilang ya. Komandan kita itu. Pak Komandan. Ngajak kita juga. Iya. Oh, ini yang ngajak juga. Iya. Rumahnya semua dekat sini. Iya, satu spot. Oke. Ya. Kita jelasin sedikit deh. Nah, ini yang nggak boleh pakai nih. Ya. Ada nggak yang hamil? Ada ya? Udah umur. 17. Siapa tahu ya. Diumpetin. Nggak ada ya. Nggak ada yang demam ya. Ini lagi musim sakit lagi loh ini loh. Iya. Ya, nggak ada ya. Yang pasang alat pacu jantung nggak ada ya. Yang kemoterapi nggak ada ya. Oke, yang belum gajian. Hampir. Udah 29 nih. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru hadir ya, mungkin saya jelasin sedikit lah secara singkat kita di sini tuh ngapain. Di sini terapinya gratis, di Alphatera tidak ada biaya apa-apa ya. Nah, kita di sini terapi ibu-ibu, bapak-bapak tinggal datang aja, duduk aja ya. Sehat, pulang, selesai, udah gitu aja. Ya. Di sini kami tidak akan paksa Bapak Ibu untuk ngapa-ngapain.
Ya, hanya dengerin saya ngobrol aja, selesai. Cuman kita memang bukan organisasi sosial ya. Kita ada jual mesin ini. Nah, mesin Ampatera namanya. Mesin terapi kita ini. Tapi kita nggak akan paksain yang datang ke sini untuk beli. Tidak ada paksaan apa-apa. Ini bagi yang berminat aja. Kalau berminat, merasa terbantu, nggak mau ngantri lagi di depan, nah boleh ya, hubungin ke kita, kasih kita nama sama nomor teleponnya. Nanti kita info-info kalau ada promo gitu. Tapi kalau nggak kasih nama dan nomor telepon ke kita, nggak akan kita hubungin juga gitu loh ya. Termasuk promonya juga nggak kita kasih tahu ya. Jadi semuanya nggak kita kasih tahu. Buat teman-teman yang sudah drop nama dan nomor telepon, mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok saya belum dihubung-hubungin sampai saat ini ya? Ya memang karena belum ada promo. Kalau nggak ada promo ya nggak kami hubungin. Buat apa kami hubungin kalau nggak ada promo, ya kan? Nggak akan kami iseng-iseng tanya bapak atau ibu ya, hai sudah makan belum gitu. Nah, nggak mungkin, ngapain ya? Kita hanya hubungin kalau ada promonya, tuh, oke? Nah, kita di sini mesinnya ini pakai mesin dari Jepang. Ini mesinnya adalah alat medis ya. Alat rumah sakit sebenarnya grade dia, cuma dipakai oleh umum gitu. Nah alat ini beda seperti alat-alat di luaran pada umumnya. Kalau kita ini sudah masuk grade-nya grade rumah sakit, jadi harus lolos yang namanya uji klinis gitu. Uji klinis ini alat kami ditaruh di rumah sakit di Jepang ya. Lalu diadakan penelitian selama 40 tahun. Nah, penelitiannya mencakup apakah alat ini berbahaya kalau dipakai atau tidak. Ada efek sampingnya atau tidak, jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada radiasinya atau tidak gitu. Nah, setelah diteliti cukup lama, disimpulkan bahwa alat ini aman dipakai oleh siapapun gitu ya. Nah, kita menggunakan terapi yang namanya listrik potensial. Nah, lengkapnya bioelectric potential therapy gitu. Ada listriknya. Tapi ibu-ibu duduk sini terasa kesetrum nggak? Enggak kan? Ini udah duduk 13 menit loh. Nggak kerasa kan? Nah, nggak kerasa terapinya, cepet dia ya. Kayak kita duduk biasa aja gitu, sambil ngadem, ngobrol, tahu-tahu selesai terapinya. Mungkin ibu-ibu ada yang nggak percaya nih, masa sih udah mulai nih terapinya saya nggak rasa apa-apa kok gitu. Boleh nggak saya tes, beneran nggak? Ini, iya. Boleh saya tes nggak? Boleh. Siapa yang boleh? Oh ini ibu, boleh. Coba jarinya gini. Oh iya, kaget dikit ya, ada kayak setrum dikit gitu. Iya, coba. Gue mau coba. Oh iya, jarinya ada setrum dikit. Oh iya. Udah kebanyakan sakit. Sakit tahu. Aku. Oke. Nah, kita terapi di sini bagusnya untuk sakit apa aja nih, ya kan? Kita cocoknya untuk sakit-sakit keluhan faktor U lah, sakit-sakit faktor U, ya faktor usia. Ya masalah sendi-sendi. Ya lututnya sakit, pinggangnya sakit, bahunya sakit, lehernya kaku. Nah, bangun tidur nggak bisa langsung bangun, kaku dulu tuh badannya. Aduh, goyang-goyang dulu baru dia bisa bangun. Nah, ini faktor U nih. Susah tidur juga ya. Terus penyakit-penyakit karena gaya hidup kita lah. Kayak diabetes, hipertensi, kolesterol ya. Terus apalagi asam urat, ginjal bermasalah, jantung bermasalah ya. Apalagi stroke. Nah, ini semua penyakit karena gaya hidup kita. Kalau kita datangnya rutin, dalam 7 hari sudah mulai kelihatan ada perbaikan.
Bisa datang 7 hari? Insya Allah. Bisa. Oke. Jadi kalau kita rutin nih 7 hari mulai ada nih perbaikan. Perbaikannya bisa sedikit, bisa banyak, bisa juga sembuh. Ya, tergantung badannya masing-masing. Ada yang sembuh, ada yang membaik gitu. Ada juga yang ya sedikit perbedaannya gitu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini semua ini teman-teman kita yang sudah terapi di sini ya, yang sudah ada perbaikan. Tinggal dilihat aja, ada nggak penyakitnya di situ? Biasanya sih ada. Banyak ya. Nah, tinggal cari sendirilah. Oke. Nah, kita terapi di sini Bapak Ibu. Kita mau bersihkan darah kita. Maksudnya apa nih bersihkan darah? Maksudnya bukan berarti darah kita ada kotorannya. Bukan ya, tapi semakin kita tua, darah kita itu bisa semakin bersifat asam gitu ya. Darahnya pH-nya turun. Nah, kalau pH-nya turun, darah ini sifatnya jadi asam. Kalau sifatnya asam, penyakitnya banyak. Banyak. Darah yang asam bisa membuat pengentalan darah. Ya, darahnya kental aja, itu penyakitnya sudah banyak kemana-mana. Jantungnya tersumbat, ya, hipertensi, terus kolesterol gampang naik, ya, asam urat gampang naik dan sebagainya. Ini hanya karena darah yang asam. Jadi alat ini fungsinya untuk apa? Alat ini fungsinya untuk menetralkan darah kita supaya pH-nya normal kembali. Kalau kita sudah usia 50-60 ke atas, warna darah kita makin lama makin gelap ya. Tapi kalau kita duduk lagi di sini ya, kita terapi lagi sebulan, 2 bulan dan seterusnya, lama-lama darah kita warnanya bisa cerah lagi. Pernah donor darah nggak? Pernah? Nggak rutin. Terakhir kapan? Setahun lalu ada? Lebih ya. Warna darahnya ingat nggak yang mana? Nggak ingat. Ya, kalau kita ada gula darah apalagi ya, biasanya warnanya udah gelap gini. Wah, ini udah bahaya ya. Banyak penyakitnya. Oke, nah, kita di sini kita bersihkan darah. Kalau sudah bersih, lama-lama penyakitnya akan membaik sendiri, akan hilang sendiri ya. Nanti kalau sudah hilang, masih harus terapi atau enggak? Masih. Ya, bebas ya, ibu-ibu boleh terus terapi, tetap sehat, atau stop juga boleh. Terserah ibu-ibu, ya terserah bapak-bapak, atur sendiri enaknya gimana. Tapi ingat ya, kalau kita stop terapinya, kita harus jaga pola hidup kita. Kalau kita tidak jaga, penyakitnya bisa balik lagi, kambuh lagi. Contohnya, ada yang penyumbatan di jantung, harus dipasang ring ya. Dia terapi di Alfatera 1 bulan. Ini udah ada beberapa orang ya yang kasus seperti ini. Dia terapi, ini ada nggak Bu Nani di sini? Udah masuk belum? Nah ini nih. Penyumbatannya ada 4, 60, 60, 80, 80. Ini udah harus pasang ring. Ya. 1 ring berapa ibu-ibu? Pasang 1 ring. Minimal udah 150. Ya kan? Ya, 150 ya masa ribu. Habis kalau BPJS bisa. BPJS bisa. BPJS. Itu ringnya apa itu? Iya. Ring motor itu. Ya. Jadi dia harus pasang 2 ring. 300 juta minimal. Itu yang jelek. Ringnya doang itu. Iya. Itu yang biasa aja. Kalau di Singapura 1 kali pasang 250 juta itu. Oke? Nah, Bu Nani udah duduk 3 minggu, tapi sebenarnya nggak 3 minggu. Bolongnya kebanyakan dia, palingan 2 minggu. Ya, duduk 2 minggu. Setelah dicek ke dokter, sudah tidak ada penyumbatan lagi. Tidak ada, bersih berarti. Bersih. Nah, misalkan Bu Nani nih udah sembuh ya, udah nggak ada penyumbatan lagi. Tapi dia nggak datang terapi lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia nggak jaga makanan dia lagi, nggak jaga pola hidup dia lagi, bisa kesumbat lagi nggak? Ya bisa. Tiap hari mukbang, ya kan? Waduh, seblak.
Nasi padang ya, sehari 3 kali, waduh. Ya. Bukannya nggak boleh ya, boleh aja. Saya sendiri masih makan kok. Ya, kami sendiri masih makan, bukannya nggak boleh sama sekali. Baru aja tadi dibawain nasi padang. Ya, kami tetap makan, cuma ya ditakar-takar lah. Apalagi sudah ada riwayat penyumbatan di jantung kan, ya makanlah sebulan 2 kali. Masih normal gitu loh, masih normal ya. Gorengan dikurangin, nah gitu-gitu loh. Oke, jadi kalau kita nggak sanggup jaga badan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya duduk aja di Alfatera. Kalau nggak sanggup ya duduk aja ke sini, biar kami yang bersihin badannya gitu. Tapi walaupun kami ikut bantu bersihin, nggak berarti makannya brutal juga ya. Sama juga bohong. Oke. Nah, Bapak Ibu, apalagi yang punya masalah jantung siapa tadi? Ibu ya? Oke. Ini saya cobain. Tadi ada penyumbatan kan? Sekarang tangannya letakin di atas. Rasanya apa? Rasanya apa? Getar nggak? Bergetar ya? Coba, Ibu mau coba? Betul ya? Getar ya? Nah, getaran ini bagus banget loh. Inilah yang bisa menyebabkan penyumbatan kita hilang. Karena getaran tadi pelan-pelan dia mengkikis plak-plak kolesterol yang ada di pembuluh darah kita, supaya pelan-pelan pembuluh darah kita bersih lagi, tidak ada sumbatan lagi. Nggak usah bypass, nggak usah pasang ring, cukup duduk di Alfatera aja gitu. Udah banyak loh itu yang nggak jadi pasang ring ya. Hemat 300 juta, hemat 750 juta, hemat 600 juta. Kok Henry nggak jadi bypass? Banyak iklan nih Jennifer nih. Ya. Oke, sambil terapi bagusnya sambil minum air supaya metabolismenya ini tetap optimal ya. Terapinya jadi lebih efektif gitu. Oke, yang penting datang ke sini harus rutin. Kalau datangnya seminggu sekali, sebulan 2 kali, mungkin memang nggak ada hasil apa-apa ya. Kita mau rutin. Semakin sering datang akan semakin cepat hasilnya. Semakin lambat semakin susah hasilnya gitu. Nah, sudah terapi sini mungkin kita akan merasa semacam reaksi ya. Reaksinya bisa ngantuk, bisa pegel-pegel, bisa juga nyeri. Tergantung dari keluhannya masing-masing. Oke? Ada nggak yang habis terapi sini masih ngantuk sampai sekarang? Masih sering ngantuk ya? Tidur. Bu Lima udah mau tidur dari tadi saya lihat. Ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk terus, Bapak Ibu boleh akalin datang terapinya agak sore gitu loh. Ya, biar bisa sebentar beraktivitas langsung tidur. Jangan datang sesi pertama, nanti malam-malam seharian ngantuk gitu. Ya. Cuman kalau sore agak rame ya. Jam segini sih masih enak. Nanti sudah di atas jam 5 orang pulang kantor, wah, rame semua. Rame. Kita kemarin pulang hampir jam 9. Padahal sesi terakhir jam 8. Jadi lembur. Oke, nah ini teman-teman yang belum datang kemarin ya, atau yang kemarin bolos, mungkin belum pernah lihat ini. Ini adalah paten ya, hak paten teknologi dari mesin Alfatera. Kita punya 4 paten gitu. Nah, paten yang pertama ini penting sekali.
terutama ibu-ibu di sini yang punya cucu-cucu, punya anak-anak yang masih kecil, ya, ini penting sekali. Paten pertama adalah tentang keselamatan atau keamanan mesinnya, ya. Jadi mesin Alfatera ini kalau ibu-ibu lihat, bapak ibu lihat, ya, ini menggunakan kabel khusus. Ini kalau saya cabut colokannya nih, dia bentuk colokannya ini tidak ada yang punya, hanya kami aja. Bentuknya itu lurus seperti kayak batang besi panjang gitu, dicolokin ke dalam sini, ya. Nah, ini fungsinya supaya kalau ada anak-anak iseng di rumah cabut-cabut, terus dia iseng masukin tangannya gitu ya, itu nggak akan nyetrum, ya, aman dia, karena sekelilingnya ini juga dilapisi oleh plastik. Nah, kalau dia mau masukin tangannya, dia harus dalam sekali baru bisa nyetrum. Ya, kira-kira hampir ujung sini lah. Kan nggak mungkin tangan anak-anak sedalam itu, ya. Dia dewasa aja paling segini tuh. Nah, dewasa aja paling segini. Sampai sini tengah. Itu belum nyampe. Dia harus sampai ujung baru dia nyetrum. Gitu. Jadi kita buat seperti ini supaya aman dari jangkauan anak-anak, ya. Kecuali anaknya kepo, cari besi panjang, ya. Dia colok-colok, ya itu nyetrum rusak, ya. Gitu. Tapi itu pun jangan khawatir, kami punya sistem keamanan tambahan lainnya. Kalau bapak ibu nggak sengaja ada kontak listrik yang agak tinggi, mesinnya akan otomatis mati. Dia nggak akan nyala. Begitu ada lonjakan listriknya, cus, langsung mati dia. Pip 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 bunyi gitu. Oke, nah ini juga untuk mencegah supaya anak-anak iseng masukin apa-apa ke dalam, gitu loh. Oke. Terus kalau listriknya di rumah nggak stabil, terutama waktu lagi hujan petir kan, banyak petir, wah kadang listrik kita suka nggak stabil tuh. Ini dia juga akan mati otomatis. Ya, dia proteksi mesinnya supaya tidak rusak, ya kan? Udah beli mahal-mahal, kesambar petir rusak. Tenang aja, ya. Ini dia aman sekali karena ada paten keamanan nomor 1 ini. Gitu. Oke. Terus yang kedua, nah ini bagus nih. Ini satu mesin, ibu-ibu bisa pakai sampai 5 orang, ya. Ini berjejer 1, 2, 3, 4. Sebenarnya bisa tambah satu lagi nih 5. Ini kan masih gantung sedikit tuh di samping. Ya, itu masih bisa dipanjangin lagi tuh. Maksimal 5 orang, ya. Kalau kita duduk berjejeran dari ujung sampai ujung 5 orang nih. Itu energi yang didapat. Ini kan ada nih 9.000 nih regangannya, ya. Semuanya akan dapat sama. 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. Kalau kita pakai mesin lain, merek lain, ya mungkin ada yang niru-niru kita. Itu kalau dia duduk berlima, tegangannya bisa 5-5-nya beda. Yang paling besar adalah tegangannya yang dekat dengan mesin. Semakin dia jauh dari mesinnya, semakin kecil energinya. Gitu. Nah, teknologi ini hanya Alfatera yang punya, hanya bos kami yang punya. Sudah dipatenkan di hampir seluruh negara. Tidak bisa di-copy. Kalau ada yang copy berarti ilegal, tidak resmi. Karena sejauh ini bos kami tidak meminjamkan teknologi ini ke perusahaan lainnya. Gitu. Kecuali dia ada bikin mesin baru gitu ya. Saya mau bikin mesin baru yang lebih gede misalkan, atau yang lebih kecil supaya buat personal pakai gitu ya, misalkan. Nah, dia boleh pakai teknologi ini, kan punya dia. Tapi kalau perusahaan lain atau orang lain tidak boleh. Ini hak paten perusahaan kami. Nah, inilah yang membuat mesin kita ini berbeda dengan mesin-mesin lainnya. Ya. Makanya alat medis itu Bapak Ibu tidak ada yang murah, benar nggak? Coba kita ke rumah sakit, kita tanya sama dokter. Yang perintilan kecil-kecil aja semuanya mahal, apalagi yang mesin, ya kan? Ini kita memang grade-nya grade rumah sakit juga, gitu. Makanya dia efektif dan bagus. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya?
Kalau tidak ada, ya kita ketemu lagi besok hari di Alfa Kebenaran. Terima kasih. Tidak merasa